Di awal tahun 2000-an, kalau kita ngomongin handphone, ya pasti cuma satu nama yang muncul di kepala. Bukan sekedar merek, tapi udah jadi standar dunia. Perusahaan itu adalah rajanya. Kita semua tahu namanya, Nokia. Seberapa dominan sih mereka? Coba bayangin ini deh. Di puncak-puncaknya, Nokia itu menguasai lebih dari 40% pasar ponsel global. Itu artinya hampir separuh handphone yang ada di planet ini itu buatan mereka. Gila kan? Kelihatannya mustahil banget buat digoyahkan. Terus, kok bisa mereka hilang gitu aja? Nah, ini dia nih misteri utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan dengan kualitas legendaris, teknologi paling canggih, ribuan paten, dan uang kas yang gak ada habisnya bisa jatuh seolah-olah dalam semalam? Untuk menjawabnya, kita harus bongkar dulu asumsi yang paling umum. Soalnya, cerita kejatuhan Nokia ini bukan kisah klise tentang raksasa tua yang lamban dan ketinggalan zaman. Kenyataannya, jauh lebih rumit dan lebih mengejutkan. Banyak banget yang bilang Nokia itu nggak bisa lihat masa depan. Mereka buta sama revolusi smartphone. Anggapan ini, wah, salah total. Kenyataannya justru kebalikannya, 180 derajat berbeda, dan disitulah ironi terbesarnya. Faktanya, coba lihat ini. Jauh sebelum dunia kenal sama yang namanya iPhone, para insinyur di Nokia itu udah ngoprek semua ini loh, prototip layar sentuh, browser web penuh, bahkan mereka udah punya visi tentang ekonomi aplikasi. Mereka nggak cuma mikirin, mereka udah bikin demonya. Nah ini kan jadi makin aneh ya. Kalau Nokia udah pegang peta masa depan di tangan mereka, kenapa mereka malah nggak ngikutin jalan itu? Apa sih yang bikin raksasa ini lumpuh dari dalam? Jawabannya itu bukan soal visi, tapi soal struktur. Ada sesuatu di dalam fondasi Nokia yang bikin mereka mustahil untuk bergerak. Dan fondasi itu adalah software yang jadi jantung dari setiap ponsel buatan mereka. Software ini namanya Symbian OS. Anggap aja ini adalah rohnya dari ratusan juta ponsel Nokia. Symbian ini sebuah mahakarya, tapi untuk dunia yang sebentar lagi bakal lenyap. Dia dirancang sempurna buat telepon yang tugas utamanya ya buat nelpon, ditambah beberapa fitur ekstra. Penting nih untuk kita pahami, Symbian itu bukan OS yang jelek, sama sekali bukan, malah sebaliknya. Dia itu super ringan, cepet banget dan irit baterai luar biasa. Ibaratnya mobil balap F1 deh, nggak terkalahkan di sirkuit yang mulus. Tapi masalahnya, masa depan itu ternyata medan off-road yang liar. Symbian nggak diciptakan buat layar sentuh, dan buat para developer aplikasi, bikin aplikasi di atasnya itu wah, mimpi buruk. Dan disinilah paradoks utamanya. Justru karena Symbian itu sukses banget, untung banget, dia jadi kayak rantai emas yang ngebelenggu Nokia. Inilah yang kita sebut jebakan kesuksesan. Coba deh, kita posisikan diri kita jadi eksekutif Nokia waktu itu. Anda itu pemimpin pasar global, mesin pencetak uang Anda, si Symbian, berjalan sempurna, menghasilkan laba miliaran dolar. Para operator seluler, pelanggan terbesar Anda, suka banget sama produk Anda. Semua data, semua metrik seolah-olah teriak, jangan ubah apapun. Meninggalkan formula ini rasanya kayak tindakan gila. Nah, disinilah kebenaran yang perangang susah diterima. Nokia itu nggak jatuh karena keputusan bodoh. Mereka jatuh karena serangkaian keputusan yang sangat cerdas, rasional, dan berbasis data. Mereka melakukan hal yang benar untuk melindungi bisnis mereka yang lagi di puncak. Dan justru itulah yang menghancurkan mereka. Dan bebannya itu lebih berat dari sekedar untung rugi loh. Kita harus ingat, Nokia itu bukan cuma perusahaan biasa. Buat negaranya, Finlandia, Nokia itu segalanya. Dia nyumbang sebagian besar PDB, mempekerjakan ribuan orang, dan jadi kebanggaan nasional. Nokia itu aset negara. Ini mengubah total perhitungannya. Apple sebagai penantang itu ibarat speedboat yang lincah, bisa belok tajam kapan aja. Nah, Nokia, dia itu kapal induk raksasa, kebanggaan sebuah bangsa. Kalau mau belok tajam, risikonya bukan cuma sulit, tapi bisa menenggelamkan nasib ribuan orang dan ekonomi satu negara. Masalahnya udah bukan teknis lagi, tapi sosial. Terus, datanglah tahun 2007. Di sebuah panggung di California, Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Ini bukan sekadar ponsel baru, ini adalah sebuah gempa bumi yang mengubah seluruh peta industri untuk selamanya. Dan disinilah letak kesalahpahaman fatalnya Nokia. Mereka ngelihat iPhone dan mikir, oh ini evolusi dari ponsel, sebuah langkah berikutnya. Tapi Apple nggak ngelihatnya kayak gitu. Bagi mereka, iPhone itu adalah definisi ulang dari komputer. Mereka bukan lagi bikin ponsel yang lebih pintar, mereka itu masukin internet ke dalam saku kita. Dua cara pandang yang beda banget.
Akibatnya, Apple nulis ulang semua aturan main. Pertarungannya geser. Bukan lagi soal siapa yang punya hardware terbaik, tapi siapa yang punya ekosistem terkuat. Nilainya bukan lagi dari penjualan ponselnya, tapi dari jutaan aplikasi yang ada di dalamnya. Nokia itu juara dunia tinju. Tiba-tiba dipaksa buat tanding catur. Mereka nggak siap sama sekali. Dan inilah akibatnya. Coba lihat kecepatan keruntuhannya. Dari dominasi absolut di tahun 2007, jadi nyaris nggak kelihatan di tahun 2013. Cuma dalam 6 tahun. Sebuah kerajaan yang dibangun puluhan tahun runtuh dalam sekejap mata. Kecepatannya bikin pusing. Nokia memang nggak tinggal diam. Mereka berjudi besar dengan beralih ke Windows Phone-nya Microsoft. Sebuah langkah putus asa yang berani. Tapi, ya, itu seperti datang ke sebuah pesta yang udah selesai. Pertarungan ekosistem udah kelar. iOS dan Android udah ngunci kemenangan. Udah nggak ada lagi ruang buat pemain ketiga. Kisah Nokia memang udah berakhir, tapi pelajarannya baru aja dimulai. Karena ini bukan cuma cerita tentang sebuah perusahaan, ini adalah cermin untuk kita semua. Jadi, apa pelajaran utamanya? Nokia itu nggak gagal karena mereka nggak kompeten. Justru sebaliknya, mereka terlalu kompeten, terlalu rasional, terlalu setia sama data kesuksesan mereka. Kesetiaan pada formula yang berhasil di masa lalu malah membutakan mereka dari masa depan yang datang dengan aturan yang sama sekali baru. Inilah inti dari jebakan kesuksesan. Momen berbahaya ketika semua keputusan yang benar dan logis yang didasarkan pada kesuksesan hari ini justru menjadi penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan di hari esok yang serba nggak pasti. Dan saat kita merenungkan itu, mungkin kita akan sampai pada kesadaran yang agak menakutkan, seperti yang tertulis di sini. Ini mungkin bukan cerita tentang sebuah perusahaan, tapi cerita tentang saya. Maka dari itu izinkan saya menutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda, untuk kita semua. Dalam hidup kita, dalam karir kita, apa impian kita? Apa kesuksesan yang saat ini terasa begitu benar, begitu aman, dan begitu logis? Sehingga mungkin justru itulah yang menghalangi kita untuk melihat masa depan?